Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kemuliaan para ahlul Quran. Berbicara tentang ahlul Quran, mereka adalah manusia pilihan, penegak Islam dalam kejayaan, pejuang dalam kebenaran, menjadi cahaya di tengah zaman kegelapan, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, membersamai Al-Quran di setiap keadaan, agar dapat bersanding menjadi keluarga Tuhan, mengangkat derajat kedua orang tua kesayangan, serta mendapat mahkota dan jubah kemuliaan. Dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu, wa man hum ya Rasulullah? Qala, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki beberapa keluarga dari kalangan manusia. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Lalu beliau menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran, keluarga Allah dan keistimewaannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia, yaitu para ahlul Quran. Lantas bagaimana seseorang dapat dikatakan ahlul Quran? Apakah hanya orang yang menghafalkan Al-Quran? Tentu tidak. Para ulama menyebutkan ahlul Quran adalah orang yang memiliki inayah atau perhatian terhadap Al-Quran. Mereka senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayatnya, mempelajari tafsirnya, menghafalkan dan mengamalkan isi kandungannya, serta menjadikan Al-Quran sebagai kehidupan di dunia. Serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan di dunia. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Nu'man radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana jika ada yang mengatakan, saya sibuk dengan pekerjaan, saya sibuk dengan tugas kuliah dan lain sebagainya. Jangan jadikan alasan pekerjaan tak sempat membaca Al-Quran. Tugas kuliah yang katanya bertumpuk ternyata masih berceceran, ditinggalkan karena internetan, main TikTok joget-jogetan. Jalan-jalan nongkrong di kafe-kafe yang dapat terlaksanakan, tapi mengapa untuk Al-Quran masih berat, sering beralasan sibuk seharian? Mari kita sama-sama belajar untuk lebih dekat dengan Al-Quran, agar dalam hidup mendapatkan keberkahan, sehingga dimudahkan dalam segala urusan. Lalu, apa sih keuntungan membaca Al-Quran? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Rawahu At-Tirmidzi. Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan memperoleh satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Dari hadis tersebut menjelaskan, jika seseorang yang membaca Al-Quran saja mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi jika Al-Quran dihafalkan, maka ia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an wa ta'allama wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajam min nur da'uhu mithlu da'i syamsi wa yuksa walidahu hullatain la yaqumu lahu mad-dunya fayakulani bima kusina hada fayaqulu bi akhdi waladikum al-Qur'an. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang hafal Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, niscaya kedua orang tuanya akan diberi mahkota dari cahaya di hari kiamat. Sinarnya bagaikan sinar matahari. Kedua orang tuanya juga akan diberi dua pakaian hulah yang tidak dapat dibandingi oleh dunia. Lalu kemudian keduanya bertanya, dengan sebab apa kami diberi pakaian ini? Maka dijawab, dengan sebab putramu hafal Al-Quran. Hadis riwayat Hakim, hadis hasan li khairi. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa bukan hanya kesuksesan di dunia yang harus diberikan kepada kedua orang tua, tetapi juga kebahagiaan yang bisa diberikan hingga akhirat nantinya. Dalam salah satu riwayat hadis juga dijelaskan bahwa Al-Quran dapat menjadi syafaat di hari kiamat nanti bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Berikut hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamah fayaqulu ya Rabbi hilli fayulbasu tajal karamah. Thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah. Thumma yaqulu ya Rabbi rda anhu fayarda anhu fayaqulu lahu iqra wartaqi wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat lalu berkata, ya Rob, berilah dia hiasan, maka dia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Rob, tambahlah, maka dipakaikan kepadanya hiasan kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Rob, ridhoilah dia, maka Allah meridhoinya. Lalu dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah, dan ditambah dengan setiap ayat satu kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari beberapa hadis di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa seseorang yang selalu membaca Al-Quran dan membersamai Al-Quran, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda, memberikan kemuliaan untuk para ahlul Al-Quran dan keluarganya. Semoga dari beberapa materi yang telah saya paparkan dapat menjadikan motivasi dan manfaat untuk kita semua. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.